Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Oke. Seperti biasa, sebelum masuk kelas, Bapak ingin ngecek kebersihan dan kerapian tulang dulu semua. Ya? Bisa? Siapa? Oke. Ketua, silakan masuk dulu. Yang masuk. Lanjut. Masuk. Lanjut. Oke. Lanjut. Bersih. Bersih. Masuk. 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 Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih. Semangat semuanya. Ya, Pak. Oke. Biasanya sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, anak-anakku semuanya, siapa yang bisa memimpin kita untuk berdoa hari ini? Oke, silakan. Mari satu dulu amal kita mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, sambil beres-bereskan dulu tempat duduknya, sambil mempersiapkan alat-alatnya, Bapak ingin mengabsen kalian dulu semua, ya. Bapak ingin absen kalian dulu semua. Nah, agar lebih semangat lagi, anak-anak kalian punya cita-cita masing-masing ya? Punya? Nanti kalau saya panggil, ya, nanti kalau saya panggil, sebutkanlah cita-citanya, ya. Siapa? Ada Tia Sibolon, bagus. Elisa Brutu, Elvana Tumanggar, Guru, Pak. Karina Wangnaru, Guru, Pak. Keke Mukita Brutu, Pasca Tentara, Pak. apa? Tentara, Pak. Tentara, bagus. Rohmasari, Guru, Pak. Ruth, Dokter, Pak. Sei Mesasta, Guru, Pak. Seru. Guru, Pak. Bagus, semua hadir ya. Semua hadir. Nah, untuk lebih semangat lagi, ya, Bapak ada video di sini. Kita bernyanyi bersama, ya. Kita bernyanyi bersama, ya. Kalau namanya bernyanyi, pasti berdiri dulu, berdiri. Oke. Berdiri. Nah, ikuti videonya, ikuti gerakan videonya. Silahkan bergerak di tempat masing-masing. Tetapi gerakannya harus sopan. Ya, nggak apa-apa. Mau begini tangannya seperti ini boleh. Yang penting sopan. Bergerak di tempat masing-masing. Oke? Oke, ini lagunya. Keras. Maju tak kenal, membela yang benar. Maju tak kenal, hak kita diserang. Maju serentak,
ada satu lagi. Mari kita sama-sama tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan dulu. Seperti biasa, saya ingin kasih tahu dulu. Tahu seorang petani? Tahu. Kalau mereka pergi ke sawah, apa yang mereka bawa? Campur. Kita pun harus seperti ini. Kita di sini untuk Belajar. tentunya harus ada persiapan, ya. Ada buku paketnya? Alat tulisnya? Dan lembar kerjanya nanti Bapak yang bagikan, ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ingin tanya dulu. Kira-kira anak kami masih ingat gak pelajaran yang minggu lalu? Masih, Pak. Oke. Apa? Batu-batu pecahan. Siapa tahu bentuk pecahannya? Sudah, ya. Canda, Pak. Apa? Canda, Pak. Iya, ada lagi? Ya. Campuran, Pak. Ada lagi? Pecahan desimal, Pak. Iya, bagus. Semua masih ingat berarti ya. Nah, pelajaran kita hari ini juga berkaitan dengan pecahan. Tetapi kita di sini ya menjumlahkan pecahan dan mengurang pecahan. Menjumlah dan mengurang, ya. Pelajaran kita hari ini menjumlah dan Mengurang. Sudah pernah dipelajari? Sudah. Ya, berarti kita sini ulang lagi. Ya, untuk lebih jelasnya nanti, ini Bapak bagikan dulu materi kita hari ini, ya. Materi kita hari ini adalah pecahan, ya. Ini. Oke, apa ya? Pecahan. Nah, coba dibuka dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti yang ada di sini. Ya. Nanti yang saya harapkan seperti itulah. Setelah selesai pembelajaran ini, Bapak berharap kalian semua tahu tentang ini. Konsep pecahan, ya, konsep pecahan, bagaimana itu pecahan, ya. Baru setelah selesai juga pelajaran ini, Bapak juga berharap kepada anak kami semuanya tahu tentang ini, ya, yaitu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nanti ada video yang saya buatkan, tetapi kita kesini dulu, ya. Nah, melalui alat peraga kertas lipat, ya, kita atau anak didik kami nanti tahu apa itu konsep pecahan. Nah, seperti ini, ya. Ini perhatikan dulu di depan. Kira-kira gambar apa itu? Pizza. Gambar apa? Pizza. Suka dengan pizza? Suka. Suka. Berarti kalau suka dengan pizza, suka juga dengan matematika, ya. Nah, tadi tujuan kita adalah anak didik kami itu mengerti, ya, tahu tentang ini konsep pecahan. Nah, coba kita hitung dulu ini berapa pecah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa ini? Ada 6 bagian. Ada 6 Bagian. Nah, ini jika kita mengambil satu potong dari 6 bagian ini, itu namanya berapa? 1/6. 1/6, ya. Artinya ini satu ini bagian dari yang ke-6, atau tiap satu bagiannya bernilai 1/6. Berarti ini nilainya berapa ini? 1/6. Ini nilai 1/6. Ini 1/6 juga kan? Ya, Pak. Nah, setiap bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nilainya 1/6. Sama dengan ini. Ini juga ada Bapak buat seperti ini. Nah, ini dia. Ini apa ini?
Lingkaran atau kue yang di sana tadi yang kita katakan ini. Udah? Nah, kalau ini penuh, ini namanya 1. Nah, ini sekarang dibagi berapa ini udah? 1, 2, 3, 4. Sama seperti yang Bapak tulis tadi ya. Ini nilainya 1/4. Ini 1/4. ini 1/4. ini 1/4. ini semuanya 1/4. Kalau dijumlahkan ini menjadi 4/4 ya. Artinya 1. Inilah itu bagiannya itu. Kalau kita gunting ya, ini berapa nilainya ini? 1/4. Berapa nilainya? 1/4. Ini 1/4. berapa? 1/4. Oke, ini 1/4. ini 1/4. oke, bagus. 1/4 ya. 1/4. Oke. Nah, tadi kita setelah nanti ini masuk ke penjumlahannya ya. Penjumlahan. Nah, kalau yang penyebutnya sama, bisa aja kita pakai ini alat peraganya ya. Contoh seperti ini. Nah, ini tuh. Perhatikan ini. Ini ibarat ini lah ini. Udah? Ibarat ini. Ini berapa nilainya ini? 1/4. Ditambah ini berapa? 2/4. Sama dengan 3/4. nah, ini tuh ya. 1/4 udah ditambah 3/4. 2/4. Nah, 2/4 ini. Jadi hasilnya berapa? Berapa tanya? 3/4. Kira-kira seperti ini tuh. Inilah 3/4 ya. Inilah 3/4. 3/4. Nah, ini bisa kita pakai kalau penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya berbeda, misalnya seperti ini, ya, seperti ini, ya, sama nggak penyebutnya itu? Sama penyebutnya? Tidak. Iya. Untuk menjumlahkannya inilah, ya, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara KPK ya, mencari KPK. Apa kepanjangan KPK itu? Kelipatan persekutuan terkecil. Bagus. Contohnya ini 3/4 ditambah 3/12. Bisakah langsung kita jumlahkan ini? Tidak, Pak. Tentunya harus kita cari dulu KPK dari 4 dan 12. Nah, seperti ini. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Iya kan? Ya, Pak. Nah, sementara kelipatan 12 yaitu 12, 24 dan seterusnya. Nah, sekarang kelipatan persekutuan terkecil antara 4 dan 12 itu berapa? 12. Ya, 12. Maka kalau sudah ada kelipatan persekutuan terkecil yang kita dapat, bisalah kita jumlahkan. Caranya bagaimana? Nah, ini berapa tadi ini? Ini angka 12 ini dibuat seperti ini ya. 12 sudah. 12 dibagi 4 berapa? 3 dikali 3 9 itu 9/12. Nah, 12 dibagi 12 berapa? 12 dibagi 12 1 dikali 3 berapa? 3. Makanya sini 3/12. Ya, sekarang sudah bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sudah Sama. Nah, ini ya. 9 tambah 3/12 hasilnya berapa? 12/12. Atau 1. Nah, sampai di sini paham? Nah, biar lebih jelas ya, saya ingin putarkan video dulu, nanti amati di situ ya. Biar untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahaminya,
mari kita tonton dulu sama-sama video penjumlahannya ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti baru ditanyakan. Sudah? Oke. Perhatikan ya. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama, yaitu ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Oke, sekarang mari kita lihat contoh. Contoh 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik. Oke, langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Untuk kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4, sekarang kita kembali ke pecahannya. Jadi, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan per 12 ditambah per 12. Lalu untuk bagian pecahan sebelah kiri, 12 dibagi 3 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian 12 dibagi 4 dikali 1 hasilnya 3. Jadi 8/12 ditambah 3/12 atau sama dengan 11/12. Sekarang kita coba latihannya ya. Perintahnya, lengkapilah pecahan-pecahan senilai di bawah ini. Ada 3 soal latihan. Untuk nomor 1 dan 2, kakak sudah berikan penyebut yang senilai atau KPK dari masing-masing pecahannya. Dan kemudian untuk soal nomor 3, kita akan mencoba latihan mencari KPK-nya. Oke, nomor 1. 2/5 ditambah 1/4 sama dengan titik per 20 ditambah titik per 20 sama dengan karena KPK-nya di sini sudah diberikan, yaitu KPK dari 5 dan 4 sama dengan 20. Jadi sekarang kita langsung merubah pembilangnya. Untuk pecahan di bagian sebelah kiri itu menjadi 20 dibagi 5 dikali 2. Dan untuk yang sebelah kanan 20 dibagi 4 dikali 1. 20 dibagi 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 8. Dan 20 dibagi 4 dikali 1 hasilnya sama dengan 5. Jadi 8/20 ditambah 5/20 sama dengan 13/20. Sekarang kita coba nomor 2. 2/3 ditambah 1/5 sama dengan titik per 15 ditambah titik per 15. Kemudian untuk bagian yang kiri 15 dibagi 3 dikali 2. Dan untuk yang sebelah kanan 15 dibagi 5 dikali 1. 15 dibagi 3 dikali 2 hasilnya sama dengan 10. Dan 15 dibagi 5 dikali 1 hasilnya sama dengan 3. Jadi 10/15 ditambah 3/15 sama dengan 13/15.
Nah, dan untuk sekarang yang nomor 3, 3/5 Saya potong dulu. Itu sudah ada contoh 2 biji itu ya. 2 ya. 2 yaitu 2/5 ditambah 1/4. Seperti yang di awal tadi, kita harus cari dulu penyebutnya ya. Penyebut 5 dan 4 kita cari dulu melalui apa tadi? KPK. Ya. Kalau udah kita cari, berapalah kira-kira di dalam ini? Berapa ini? 20. Itulah KPK terkecil antara 5 dan 4. Nah, seperti Bapak bilang tadi, kalau sudah sama penyebutnya, kita sudah tinggal jumlah, ya. Kita sudah tinggal jumlah, ya. Artinya yang penyebutnya yang 20 ini kalau kita jumlah lagi, jangan di jumlah 20 tambah 20 itu salah, ya. Ini tetap per 20, ya. Hasilnya dari berapa? 8/20 tambah 5/20 sama dengan 13/20. Nah, untuk penjumlahan ini, ya, untuk penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda, ya. Nanti kalau ada misalnya soal, sudah bisa kalian kerjakan? Sudah? Oke. Sudah boleh semua? Oke, itu penjumlahan berpenyebut berbeda. Nah, sekarang kita ke pengurangannya. Tetapi berdiri semua, berdiri. Kita harus semangat lagi. Semangat ya. Kalau dulu kalian ingat-ingat apa ayam goreng yang di rumah, ya. Ada ayam goreng di rumah? Tidak, Pak. Oke, sekarang mari kita tepuk semangat dulu sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah? Silakan dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan dulu diingat ayam gorengnya yang di Rumah. nanti nggak kemana itu ya. Ini sudah tadi penjumlahan berpenyebut berbeda. Nah, sekarang kita ke pengurangannya ya. Sekarang kita ke pengurangannya. Ya, tunggu. Kita lihat bersama. Nah, ini pengurangan. Kita coba contohnya dulu ya, yaitu 4/5 dikurang 3/4 sama dengan titik. Penyelesaiannya, langkah pertama, carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut pecahan tersebut, yaitu 5 dan 4. Dan dari sini KPK 5 dan 4 yaitu sama dengan 20. Selanjutnya ubah pecahan menjadi pecahan senilai dengan penyebut 20, yaitu 4/5 dikurang 3/4 sama dengan per 20 dikurang per 20. Untuk yang sebelah kiri, 20 dibagi 5 dikali 4, dan untuk yang sebelah kanan, 20 dibagi 4 dikali 3. 20 dibagi 5 dikali 4 hasilnya sama dengan 16, dan 20 dibagi 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 15. Lalu 16/20 dikurang 15/20 sama dengan 1/20. Jadi 4/5 dikurang 3/4 sama dengan 4/5 dikurang 1/4 ini sama dengan 1/20. Nah, oke. Berarti dapat kita pahami bahwa penjumlahan dan pengurangan itu cara pengerjaannya sama. Artinya kita cari apa? KPK. Kita cari KPK, iya kan? Ya, Pak. Kita cari KPK-nya. Jika penyebutnya berbeda, Beda. ya. Oke. Sampai di sini.
kita sudah melakukan penjumlahan, sudah melakukan ini, melihat contoh pengurangan, bukan melakukan ya, kita sudah melihat contoh penjumlahan dengan penyebut berbeda. Kita juga sudah melihat contoh pengurangan dengan penyebut berbeda juga, ya kan? Berarti sudah 2 ya. Nah, di antara 2 ini sudah paham semuanya? Sudah. Bisa kita lanjut? Bisa. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita membentuk kelompok. Ya, sekarang kita membentuk kelompok. Coba buat dulu kelompoknya. Buat kelompoknya. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahaminya, mari kita tonton dulu sama-sama video penjumlahannya ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti baru ditanya. Sudah? Oke. Perhatikan ya. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama, yaitu ubah pecahan menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Oke, sekarang mari kita lihat contoh. Contoh 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik. Oke, langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Untuk kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4, sekarang kita kembali ke pecahannya. Jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan per 12 ditambah per 12. Lalu untuk bagian pecahan sebelah kiri, 12 dibagi 3 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian 12 dibagi 4 dikali 1 hasilnya 3. Jadi 8/12 ditambah 3/12 atau sama dengan 11/12. Sekarang kita coba latihannya ya. Perintahnya, lengkapilah pecahan-pecahan senilai di bawah ini. Ada 3 soal latihan. Untuk nomor 1 dan 2, kakak sudah berikan penyebut yang senilai atau KPK dari masing-masing pecahannya. Dan kemudian untuk soal nomor 3, kita akan mencoba latihan mencari KPK-nya. Oke, nomor 1. 2/5 ditambah 1/4 sama dengan titik per 20 ditambah titik per 20 sama dengan karena KPK-nya di sini sudah diberikan, yaitu KPK dari 5 dan 4 sama dengan 20. Jadi sekarang kita langsung merubah pembilangnya. Untuk pecahan di bagian sebelah kiri itu menjadi 20 dibagi 5 dikali 2. Dan untuk yang sebelah kanan 20 dibagi 4 dikali 1. 20 dibagi 5 dikali 2
hasilnya sama dengan 8. Ya, ikut ya. Dan 20 dibagi 4 dikali 1, hasilnya sama dengan 5. Jadi 8 per 20 ditambah 5 per 20 sama dengan 13 per 20. Sekarang kita coba nomor 2. 2 per 3 ditambah 1 per 5 sama dengan titik per 15 ditambah titik per 15. Kemudian untuk bagian yang kiri, 15 dibagi 3 dikali 2. Dan untuk yang sebelah kanan, 15 dibagi 5 dikali 1. 15 dibagi 3 dikali 2, hasilnya sama dengan 10. Dan 15 dibagi 5 dikali 1, hasilnya sama dengan 3. Jadi 10 per 15 ditambah 3 per 15 sama dengan 13 per 15. Nah, dan untuk sekarang yang nomor 3 per 5 Saya potong dulu. Itu sudah ada contoh 2 biji itu ya. 2 ya. 2, yaitu 2 per 5 ditambah 1 per 5. Seperti yang di awal tadi, kita harus cari dulu penyebutnya ya. Penyebut 5 dan 4 kita cari dulu melalui apa tadi? KPK. Ya. Kalau udah kita cari, berapalah kira-kira jawaban ini? Berapa ini? 20. Itulah KPK terkecil antara 5 dan 4. Nah, seperti Bapak bilang tadi, kalau sudah sama penyebutnya, kita sudah tinggal jumlah, ya. Kita sudah tinggal jumlah, ya. Artinya yang penyebutnya yang 20 ini kalau sudah jumlah lagi, jangan dijumlah 20 tambah 20 itu salah, ya. Ini tetap per 20, ya. Hasilnya dari berapa? 8 per 20 tambah 5 per 20 sama dengan 13 per 20. Nah, untuk penjumlahan ini, ya, untuk penjumlahan ini, penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda, ya. Nanti kalau ada misalnya soal, sudah bisa kalian kerjakan? Sudah, Pak. Oke. Sudah boleh semua? Oke, itu penjumlahan berpenyebut berbeda. Nah, sekarang kita ke pengurangannya. Tetapi berdiri dulu semua, berdiri. Kita harus semangat lagi dulu. Semangat ya. Kalau itu dulu kalian ingat-ingat apa ayam goreng yang di rumah. Ya, ada ayam goreng di rumah? Tidak, Pak. Oke, sekarang mari kita tepuk semangat dulu sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah? Silakan dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan dulu diingat ayam gorengnya yang di Rumah. Nah, tingkat mana itu ya? Ini sudah tadi penjumlahan berpenyebut berbeda. Ya, nah sekarang kita ke pengurangannya ya. Sekarang kita ke pengurangannya. Ya, tunggu. Kita lihat bersama. Nah, ini pengurangan. Kita coba contohnya dulu ya. Yaitu 4 per 5 dikurang 3 per 4 sama dengan titik. Penyelesaiannya, langkah pertama, carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut pecahan tersebut, yaitu 5 dan 4. Dan dari sini KPK 5 dan 4 yaitu sama dengan 20. Selanjutnya, ubah pecahan menjadi pecahan senilai dengan penyebut 20. Yaitu 4 per 5 dikurang 3 per 4 sama dengan per 20 dikurang per 20. Untuk yang sebelah kiri, 20 dibagi 5 dikali 4
Dan untuk yang sebelah kanan, 20 dibagi 4 dikali 3. 20 dibagi 5 dikali 4, hasilnya sama dengan 16. Dan 20 dibagi 4 dikali 3, hasilnya sama dengan 15. Lalu 16 per 20 dikurang 15 per 20 sama dengan 1 per 20. Jadi 4 per 5 dikurang 3 per 4 sama dengan 4 per 5 dikurang 1 per 4 ini sama dengan 1 per 50. Nah, oke. Berarti dapat kita pahami bahwa penjumlahan dan pengurangan itu cara pengerjaannya sama. Artinya kita cari apa? KPK. Kita cari KPK, ya kan? Ya, Pak. Kita cari KPK-nya. Jika penyebutnya berbeda, ya. Oke. Sampai di sini. Kita sudah melakukan penjumlahan, sudah melakukan melihat contoh pengurangan. Sudah melakukan ya. Kita sudah melihat contoh penjumlahan dengan penyebut berbeda. Kita juga sudah melihat contoh pengurangan dengan penyebut berbeda juga, ya kan? Berarti sudah 2 ya. Nah, di antara 2 ini sudah paham semuanya? Sudah. Bisa kita lanjut? Bisa. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah. Sekarang kita pecahan ya, tanpa alat peraga. Nah, sekarang kita ingin membuatnya pakai ini, menganalisis konsep pecahan dengan alat peraga kertas lipat ya. Sudah? Ya, Pak. Nah, coba kalian praktekkan dulu ini. Buatkan dulu kertas 3/4 dan 1/2. Nah, ini nanti jadi 3/4, ini 1/2. Lalu berapa jumlahnya? Coba buatkan dulu. Buatkan kertas kalian itu 3/4. Berarti kalau 3/4, ini dibagi berapa ini? Dibagi 4 dan diarsir 3. Nah, kertas yang 1 dibagi 2, diarsir berapa? 1. Ya, buatkan dulu. Buatkan dulu seperti itu. Ya, yang pertama seperti ini. Ya, buatkan dulu seperti ini. Inilah nilainya berapa ini? 3/4. Nah, coba buatkan dulu dengan kertas yang ada di depannya masing-masing. Lalu ada kan? Coba buatkan seperti ini. Sudah? Buatkan seperti itu. Digaris saja, digaris. Digaris, baru nanti diarsir. Ya, digaris dulu baru diarsir. Sesuai dengan gambar. Nah, sudah semuanya? Belum. Ayo. Yang rapi ya, yang rapi. Biar kita melihatnya juga enak. Yang rapi buatnya ya. Rapi. Ada yang kurang jelas? Tahu semua? Oke, laksanakan. Kita kelar. Diarsirlah nanti itu menjadi 3/4 bagian ya. 3/4 bagian. Nah, arsir. Ya. Nah, arsir. Bikin ini, keke.
Iya, diarsir ya, diarsir seperti ini. Ya. Sudah? Buatlah. Yang rapi buat, yang rapi, yang rapi, yang rapi. Ya. Yang rapi. Yang kalau yang kita arsir ini berapa lah nilainya ini? Berapa nilainya? Ini jadi berapa lah ini pecahan? Berapa? 3? Bagus, 3/4. Udah bisa ya? Berarti inilah namanya 3/4. Nah, kalau seandainya 2 yang kita arsir ini, berapa nilainya ini? 2/4. Bagus. Kalau 2 yang kita arsir, berarti nilainya. 2/4. Nah, sekarang yang kita arsir berapa ini yang ada di papan tulis ini, yang ada di layar? Berapa yang kita arsir ini? 3. Berarti nilainya ini berapa? 3/4 ya. Terus kita ini mengerjakan penjumlahan dengan kertas lipat ini ya. Yang ini tadi kita buatkan nilai dengan kertas lipat tadi. Yang diarsir berapa ini? Kalau 1/2? 1. Iya. Yang diarsir 1 ya. Yang diarsir 1. Oke. Coba tunjukkan dulu yang nilainya 3/4 tadi di kertas ya. Coba. Saya ingin dulu. Lagi semua. Iya, bagus. Berarti semua sudah tahu mengenai konsep pecahannya tadi ya. Kalau 3/4 berarti 3 yang diarsir. Tapi besok berarti nilainya 3/4. Nah, berarti anak-anak sudah tahu kan semuanya. Sekarang yang bagian ini 1/2. Ya, 1/2. 1/2. Nah, ini. Ya. Sudah selesai. Mana? Coba. Iya, bagus. Ada lagi? Coba tunjukkan dulu. Ada lagi? Iya. Ternyata kalian sudah paham semuanya mengenai konsep pecahan tadi ya. Sekarang kita akan disuruh menjumlahnya 3/4 tambah 1/2 dengan kertas lipat ini tadi ya. Dengan kertas lipat ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, dan perlu kita ingat tadi, syarat penjumlahan pecahan adalah penyebutnya harus sama. Oleh karena itu kita harus samakan pembilangnya terlebih dahulu ya. Kertas pertama yang nilainya 3/4 dibagi menjadi 2 bagian. Inilah yang 3/4 tadi. Dibagi 2 ya, 1, 2. Nah, kita potong dia. Udah? Nah, yang kertas 1/2 tadi ini kita potong juga. Nah, sementara kalau ini kotak-kotaknya sudah berapa ini semua? 8 kan bersama kan? Coba hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang 3/4 tadi. Ya kan? Yang 1/20 berapa kotak dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Berarti kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, berarti kita sudah bisa menjumlahkannya. Ya kan? Ya, Pak. 6/8 ditambah 4/8 sama dengan berapa? 10/8. Nah, udah bisa ya? Udah paham semuanya? Dapat. Oke, bagus. Sampai di sini. Masih ada yang kurang mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah, Pak. Mengerti semua? Sudah. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin mengajak anak-anak kami semuanya untuk membentuk kelompok dulu. Buat dulu kelompok, ayo buat kelompok. Buat kelompoknya. Satu kelompok. 3 orang.
Nih. Ya, apa yang harus dikerjakan? Nah, lihat ini. Wah, sudah selesai. Ini kelompok apa namanya? Kelompok matahari sudah selesai? Udah? Belum. Berapa lagi? Hah? Berapa lagi? Ini kelompok apa namanya? Kelompok pelatih sudah selesai. Ayo, menunggu kawan-kawan kita selesai. Ya, menunggu kawan kita selesai. Saya ingin melihat kelompok apa tadi? Awan. Bacakan dulu. Siapa bisa? Udah siap juga? Iya. Siapa pilih duluan ke depan? Kelompok matahari atau kelompok awan? Iya, bagus ini ke depan. Oke. Coba bacakan dulu hasil yang kalian diskusikan tadi. 2/4 ditambah Ya. 1/2 sama dengan Ya. 4/8. Ya. Ditambah 4/8 Nah. sama dengan 8/8 sama itu 1. Ya. Jawaban nomor 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 5/20 ditambah 8/20 sama dengan 23/20 sama dengan 1/2/20. Iya, dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok apa ini? Awan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok awan. Tepuk tangan dulu. Oke. Iya, kelompok. Iya, kelompok apa ini? Matahari. Coba maju kelompok matahari. Coba tangan dulu. 2/4 tambah 1/2 sama dengan 4/8 tambah 4/8 sama dengan 8/8 sama itu 1. Iya. 3/4 tambah 2/5 tambah 15/20 tambah 8/20 sama dengan 23/20 sama dengan 1/3/20. Iya, dulu. Kelompok apa? Kelompok Matahari. Tepuk tangan untuk kelompok matahari. Ayo, cari filmnya. Baru silahkan. Ayo. Ya, buat. Oke. Bisa. Oke. Ya. Udah selesai semua? Belum. Hanya 2 soal loh itu. Ya kan? Nah. Iya. Bola. Ayo, seperti contoh tadi nih, Ya. Ayo. Siapa? Udah? Pak. Siapa yang sudah selesai? Oke. Kelompok apa namanya? Awan. Kelompok awan sudah selesai. Ini kelompok apa namanya? Kelompok matahari sudah selesai? Udah? Belum. Berapa lagi? Hah? Berapa lagi?
Ini kelompok apa namanya? Kelompok melati. Sudah selesai. Ayo. Menunggu kawan-kawan kita selesai. Ya, menunggu kawan kita selesai. Saya ingin melihat kelompok apa tadi? Awas. Bacakan dulu. Bisa. Udah siap juga? Iya. Siapa kira duluan? Ke depan. Kelompok matahari kalau kelompok awan? Iya, bagus ini. Ke depan. Oke. Coba bacakan dulu hasil yang diskusikan tadi. 2/4 ditambah Ya. 1/2 sama dengan Ya. 4/8 Ya. ditambah 4/8 Ah. sama dengan 8/8 sama itu 1. Ya. Jawaban 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 5/20 ditambah 8/20 sama dengan 23/20 sama dengan 2/20. Iya, dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok apa ini? Awan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok awan. Tepuk tangan dulu. Oke. Iya, kelompok. Iya, kelompok apa ini? Matahari. Coba maju kelompok matahari. Coba tangan dulu. 2/4 tambah 1/2 sama dengan 4/8 tambah 4/8 sama dengan 8/8 sama itu 1. Iya. 3/4 tambah 2/5 tambah 15/20 tambah 8/20 sama dengan 23/20 sama dengan 13/20. Iya, dulu. Kelompok apa? Kelompok Matahari. Tepuk tangan untuk kelompok matahari. Ya, bagaimana dengan kelompok melati? Hah? Bagaimana dengan kelompok melati? Oke, ya. Berarti kalian semua sudah paham. Nah, perlu kita lihat kembali lagi. Itu jawabannya adalah, nah, perhatikan. Mika tadi memiliki berapa? 2/4 gula ya, gula 2/4 kilogram. Sedangkan si Kenia memiliki 1/2. Nah, kita mencari KPK 4 dan 2 ya, 4 dan 2 ini dia. Berapa KPK-nya? Coba kita baca. 4, 8, 12, 16. sementara untuk kelipatan 2 berapa? 2, 2, 6, 8, 10, 12. Iya. Berarti dapat kita peroleh KPK dari 2 dan 4 adalah 4. ya, yaitu 2/4 tambah 1/2 itu sama dengan 2/4 tambah 2/4 sama dengan 4/4. Nah, ada tadi kelompok apa tadi? Kelompok matahari dan kelompok awan. Ya, kelompok matahari dan kelompok awan membuat ini 8. Boleh, ya, boleh. Gak apa-apa. Tetapi untuk lebih gampangnya kita lihatlah yang paling kecil dulu. Nah ini, ada di angka berapa ini? 4. 8 juga iya, 8 ada, 8 ada. 12 pun bisa. Tetapi kita menggunakan angka yang paling kecil, ya. Itulah dia. Berarti sampai di sini sudah bisa dimengerti? Sudah paham semuanya? Cuci tangan dulu yang sudah paham. Bukan. Sudah paham semua ya? Oke. Berarti bisa kita lanjut? Bisa? Ini yang nomor 2. Ya. Nomor 2. Ini pun sama. Andi tadi membawa tongkat 2/4 meter. Ya. Baru siapa juga ini ya? Bawa tongkat 2/5 meter juga. Ya. Ini pertanyaannya, berapa panjang tongkatnya kalau disambung ya? Nah, inilah tongkat 1 disambung lagi tongkat yang kedua, berapa kira-kira panjangnya? Itu tadi ada juga di dalam penjumlahannya ya. Nah, ini kita cari juga KPK-nya. Kita cari KPK 4 dan 5.
Berapa KPK 4 dan 5? 20. 20. Bagus ya, ini dia 20. Berarti 3/4 tambah 2/5 itu sama dengan 5/20 tambah 8/20 sama dengan 23/20. Iya kan? 23/20. Nah, saya tanyakan kembali. Paham sampai di sini? Paham? Paham? Nah, ini tadi kan melalui kelompok. Melalui kelompok tadi semua sudah bisa, ya. Sekarang saya ingin kalian kerjakan pribadi-pribadi atau bekerja sendiri. Jangan bekerja di kelompok. Tetapi nggak apa-apa dulunya seperti ini. Nggak apa-apa dulunya seperti ini, tapi mengerjakannya pribadi, ya. Mengerjakannya sendiri. Tidak boleh lagi diskusi dengan teman. Tadi kan diskusi. Nah, tadi diskusi. Nah, sekarang saya diskusi. Ya, kemudian kerjakan masing-masing. Ya. Nah, ini dia. Kerjakan masing-masing. Ya. 1, 2. Kerjakan masing-masing. Jangan lagi diskusi dengan teman. Nah, ya. Jangan lagi diskusi dengan teman. Tadi mengerjakannya diskusi. Nah, sekarang mengerjakannya pribadi-pribadi aja. Ya. Di sini dulu, Pak. Iya, dipilih. Oke. Nah, untuk mengerjakan ini saya tunggu juga sekitar 5 menit. Ya. Langsung pilih, kan ada situ pilihannya. Dan setelah selesai nanti kumpulkan di meja saya ini, ya. Kumpulkan di meja saya. Setelah selesai, kumpulkan nanti di meja ini. Biar nanti saya koreksi apakah memang sudah betul kalian sudah memahaminya, ya kan? Tetapi saya yakin dari semangat kalian pasti sudah bisa, ya, pasti sudah bisa. Kalaupun tidak bisa, nanti kita ulangi lagi sekali atau 2 kali baru bisa, ya. Oke, kerjakan masing-masing. Jangan lagi diskusi, jangan lagi diskusi. Kerjakan masing-masing. Sudah selesai? Sudah selesai?
Pertemuan seperti ini. Nah, udah bisa kumpul, udah bisa kumpul. Sebelah. Antarkan ke depan. Antarkan ke depan. Oke. Antarkan ke depan. Antarkan ke depan. Iya. Antarkan ke depan. Ya. Ya, antarkan ke depan. Ya. Oke. Antarkan ke depan. Sudah? Oke. Saya harap kalian sudah bisa. Ada lagi yang belum ngantar? Sudah, ya. Oke, nanti saya koreksi. Biar belum saya koreksi, tapi saya yakin belum bisa semua itu ya. Saya yakin semuanya sudah bisa. Karena penjumlahan dan pengurangannya sama pekerjaannya kan? Sama kan? Oke, nah. Sekarang saya ingin bertanya dulu sama anak-anak di kami semuanya, ya. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Bentuk pecahan. Terus? Apa yang kita pelajari hari ini? Operasi. Iya. Operasi? Hitung pecahan. Iya. Dan satu lagi? Operasi hitung pengurangan. Coba saya tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Operasi hitung pecahan. Dan? Operasi hitung pengurangan pecahan. Oke. Nah, apa yang paling kalian suka dari pelajaran ini tadi? Operasi pecahan. Apa? Operasi penjualan pecahan. Nah, terus apa yang belum kalian pahami tentang pelajaran kita hari ini? Operasi. Apa yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Sudah. Gak ada lagi yang tidak paham kan? Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ya, saya juga berikan tugas ya, itu ada di buku paket halaman 6. Coba nanti anak-anak kerjakan nomor 1 sampai 10 ya. Nanti dikumpul setelah pelajaran matematika berikutnya ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas perkalian dan pembagian pecahan. Nah, hari ini kita belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk minggu depannya kita belajar perkalian dan pembagian. Nah, perlu juga anak-anak kami sampaikan begini. Kesimpulannya bahwasanya penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, terlebih dahulu dengan menyamakan penyebut, ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama, maka penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat diselesaikan. Ya, artinya penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan itu cara pengerjaannya sama. Ya, cara pengerjaannya sama dan kita mencari apa KPK kalau penyebutnya berbeda. Nah, seperti ini contoh. Ada pengalaman saya sewaktu dikasih bimbingan sama dosen, ada seperti ini. 1 ayam tambah 2 bebek sama dengan berapa itu? 3. 3 apa namanya? Bisa kita sebutkan? 3. Dengar dulu. 1 ayam tambah 2 bebek sama dengan berapa? 3. Penyebutnya kan ini 1 bebek 1 ayam sama dengan berapa? Nah, kita samakan dulu penyebutnya.
ayam dan bebek biar jadi sama dia disamakan dulu penyebutnya. Artinya disamakan dulu dia. Dia bisa sama apabila menjadi apa? Daging. Ya kan? Nah, tapi bisa kita jumlahkan. 1 daging tambah 2 daging. Berapa daging? 3 daging. Nah, karena ayam dan bebek tadi sudah kita ubah menjadi daging. Begitu juga dengan penjumlahan dengan berpenyebutnya berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya, ya. Sama halnya seperti contoh kecil yang diberikan dosen saya itu. Ya, dia kasih pengalaman seperti itu. Kita harus samakan dulu penyebutnya, ya. Oke? Bisa ingat? Bisa, Pak. Bisa ingat? Bisa, Pak. Nah, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Untuk pelajaran berikutnya kita masuk ke pembagian dan perkalian pecahan, ya. Nah, sebelum kita pulang, ya, saya lihat ini udah wajah-wajah lapar. Mari dulu kita bernyanyi. Berdiri semua. Angkat tangan dulu. Kita bernyanyi lagu daerah, ya. Lagu daerah. Oke. Ya. Tahu lagu daerahnya? Tahu, Tahu? Tahu? Tahu, Pak. Oke. 1, 2, 3. Dah kegelangan hutano papai, gabur ngotano rambelang isi, laen ape marangan periditi, jomit-jomit igom pasapoi. Gambir kue bagi hako menjempe, damar kopi kasih debat pe, ini mono pencari disi, ini mono pencari disi. Semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Dah kegelangan hutano papai, gabur ngotano rambelang isi, laen ape marangan periditi, jomit-jomit igom pasapoi. Gambir kue bagi hako menjempe, damar kopi kasih debat pe, ini mono pencari disi, ini mono pencari disi. Oke, silakan dulu. Ya. Karena dari kita mengawalinya tadi berdoa, maka kita akhiri juga dengan Doa. Siapa dulu yang pimpin doa? Iya, maju lagi. Mari terus terangkan. Oke. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang anak-anak kami boleh pulang. Sudah bisa makan ayam gorengnya tadi? Sudah? Iya. Pulang ke satu. Sudah bisa pulang. Ya? Sudah bisa pulang. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Iya. Ingat kerjakan tugasnya. Kerjakan tugasnya di rumah, ya. Oke. Oke.